Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yulis Masa Putri dengan NIM 203200234 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun video yang saya buat ini guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dengan dosen pengapu Ibu Yuliana Apipah MPD. Dengan tema manajemen konflik dalam kelompok kerja. Manajemen konflik dalam kelompok kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, dan sikap sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Konflik adalah suatu proses interaktif yang dalam hal-hal seperti ketidakcocokan, ketidaksetujuan atau kejanggalan baik di antara individu maupun internetitas sosial seperti individu, kelompok ataupun organisasi. Konflik kerja juga bisa disebabkan adanya perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang lengkap atau aktivitas kerja atau mempunyai status, tujuan, penilaian atau perdagangan yang berbeda. Nah, di sini adapun ciri-ciri konflik kerja menurut Nawawi 2010. Adanya konflik kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi ditandai dengan adanya ciri-ciri. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Dan yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Dan yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai individu maupun kelompok. Dan yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan atau menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Dan yang keempat, adanya perdebatan antara pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif, atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi. Dan adapun faktor penyebab konflik kerja dalam kelompok perusahaan. Yang pertama, ketergantungan tugas. Konflik ini terjadi mungkin karena keduanya mempunyai tujuan atau prioritas yang berbeda. B. Kekaburan batasan bidang kerja. Nah, konflik ini terjadi dikarenakan adanya tumpang asuh tanggung jawab atau ketimpangan dalam tanggung jawab, dan satu pihak berusaha untuk melakukan lebih banyak pengendalian atas perilaku yang disesuaikannya atau menyerahkan bagiannya dalam pelaksanaan aktivitas yang tidak disukainya. Adapun persaingan terhadap sumber-sumber seperti dana anggaran, ruangan, pengadaan bahan, personalia, serta pelayanan pendukung.
Dan adapun masalah status konflik. Status konflik ini disebabkan karena persepsi atau ketidakadilan dalam hal penugasan kerja, kondisi-kondisi kerja. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.